Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Halimah Syaiful, NIM 21212156 dari HKI kelas 5E. Yang pertama, An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma fattalallahu bihi ba'dakum ala ba'di lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullahi min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain, baik itu karunia berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, jabatan, maupun dalam bentuk harta benda, serta kekayaan yang melimpah. Dan yang bisa saya renungi, janganlah kamu berangan-angan yang menyebabkan iri hati, dan mohonlah kepada Allah dengan tulus agar kamu dianugerahinya sebagian dari karunia-Nya yang berlimpah ruah itu. Selanjutnya, surat At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfik zu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma atah. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Surat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah. Dalam hal ini dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, atau asisten rumah tangga. Dan yang bisa saya renungi, terkait orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang lain, semua orang memiliki kemampuan hendaknya memberi nafkah dengan didasari kemampuannya. Orang yang terbatas rezekinya juga cukup memberikan nafkah sebagaimana adanya yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma afi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya, sebaliknya Allah melarang syirik, beribadah kepada selainnya. Ayat ini juga menerangkan akhlak seorang muslim, dimulai dari akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada orang tuanya. Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Perintah ini sangat penting sehingga di beberapa ayat diletakkan setelah perintah ibadah kepada Allah. Larangan berkata buruk kepada orang tua meskipun dengan kata-kata buruk paling ringan sekalipun seperti "ah", yang merupakan bentuk kekesalan dan keluhan. Dan yang bisa saya renungi, janganlah membentak dan berkata kasar kepada orang tua, dan harusnya berwajib bertutur kata baik, sopan, dan penuh penghormatan kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Dalam ayat ini, istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanam-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya, asal untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan subur. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik, maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemudaratan. Yang bisa saya renungi, jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup berkeluarga, termasuk mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan syahwat. Untuk itu Allah menyuruh berbuat amal kebajikan sebagian persiapan untuk masa depan agar mendapatkan keturunan yang soleh, berguna bagi agama dan bangsa, serta berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.